Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi dalam Kepramukaan, Kelompok 4, Imam Mukhlis dan Zelda Ahirmaini. Dosen pengampu Andi Haslinda MPD. Zelda Ahirmaini pemateri pertama dan Imam Mukhlis pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zelda Ahirmaini dengan NIM 1911260004. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian, fungsi, dan pengelolaan administrasi dalam gerakan kepramukaan. Yang pertama itu harus kita ketahui yaitu pengertiannya dulu. Nah, pengertian dari administrasi. Administrasi dalam arti sempit yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Nah, jadi dalam administrasi arti sempit itu yaitu berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Dan kemudian menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Nah, terutama dalam organisasi kepramukaan. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari administrasi itu sendiri. Nah, yang pertama untuk melaksanakan pengawasan. Nah, apa artinya? Terhadap semua pekerjaan harus dilakukan menurut ketentuan. Yang kedua itu ada sebagai pedoman pokok yang harus dilaksanakan untuk ditetapkan di lingkungan organisasi gerakan kepramukaan. Yang ketiga ada pengelolaan administrasi. Nah, untuk mencapai tujuan, maka hal-hal yang berkaitan dengan tulis-menulis maka digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada catatan, ada laporan, ada perencanaan, rencana dan program kerja, dan yang terakhir itu ada keputusan. Tahap pengelolaan dan pembagian tugas dalam administrasi gerakan kepramukaan. Nah, yang kita bahas pertama aspek dan tahap pengelolaan. Tugas pembina pramuka berpangkal pada 3 aspek. Apa saja itu? Yang pertama yaitu ada pengelolaan pembinaan. Nah, pada pengelolaan pembinaan ini meliputi yaitu perencanaan, pemrograman, perorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian tentang langkah dan upaya untuk menumbuhkan dan menanamkan mental, watak, sikap, moral, dan perilaku luhur pada peserta didik. Nah, langkah dan upaya ini dilakukan bersama-sama dengan membantu pembina pramuka pada satuannya. Kedua yaitu ada pengelolaan kegiatan dan sarananya. Nah, pada tahap ini pada pengelolaan kegiatan dan sarana meliputi proses perencanaan, pemrograman, perorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengendalian tentang langkah dan upaya, pemberian pengetahuan keterampilan, pengembangan bakat dan minat serta kemampuan untuk mandiri sesuai perkembangan jasmani dan rohani pada peserta didik dengan memperhatikan lingkungan kehidupan mereka itu. Nah, bagi pramuka siaga, proses pengelolaan kegiatan dan sarananya dapat dilimpahkan kepada pramuka penggalang, penegak dan pendega, didampingi pembantu pembina penggalang klien pada pramuka, penegak dan pendega masing-masing. Kemudian yaitu pengelolaan pelantikan. Nah, pada pengelolaan pelantikan ini merupakan muara perpaduan dari proses pembinaan dan pengelolaan kegiatan yang menjadi wewenang penuh bagi pembina pramuka. Ketiga aspek ini dalam pengelolaan tersebut di atas dilakukan melalui beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu ada penyusunan rencana kerja, kedua yaitu pembuatan program kerja, ketiga yaitu pengorganisasian, keempat pelaksanaan kegiatan, kelima ada pengendalian, dan keenam yaitu pelaporan dan pendaftaran ulang. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Mukhlis. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu C. Surat menyurat. Surat menyurat dalam gerakan pramuka. Surat adalah suatu alat penyampaian berita secara tertulis yang berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, dan lain-lain kepada pihak lain. Cara penomoran surat atau surat keluar disusun sebagai berikut. Yang pertama, nomor urut surat keluar. Yang kedua, kode kuartir. Yang ketiga, kode bidang atau gugus depan. Distribusi pengiriman surat sesuai dengan alamat yang dicantumkan, baik alamat kepada maupun
tembusan. Susunan surat dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, kepala surat yang terdiri dari 1. Nama organisasi atau kesatuan, 2. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun, 3. Nomor, 4. Klasifikasi atau sifat, yang kelima, lampiran, yang keenam, perihal atau hal, yang keenam, alamat, dan yang ketujuh, untuk perhatian atau apabila perlu. Yang kedua, isi surat terdiri dari 1. Pendahuluan, 2. Uraian atau maksud, yang ketiga, kalimat penutup. Yang ketiga, penutup surat terdiri dari 1. Nama jabatan, 2. Tanda tangan, 3. Nama pejabat, 4. Cap atau stempel, 5. Tembusan. Surat menyurat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Surat masuk, yaitu semua tulisan-tulisan atau berita-berita yang diterima dari instansi atau pihak lain yang penerimanya dipusatkan di sekretariat atau bagian lain yang diberikan wewenang untuk tugas itu. Yang kedua, surat keluar, ialah semua tulisan-tulisan yang dikirimkan pada instansi atau pihak lain yang setiap konsep untuk diajukan pada pimpinan disalurkan. Administrasi dalam arti luas adalah suatu proses kerjasama antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. 1. Buku administrasi. Kudep hendaknya menyelenggarakan buku-buku administrasi sesuai dengan ketentuan petunjuk pelaksanaan administrasi Satuan Pramuka nomor 041 tahun 1995. Pada garis besarnya, administrasi yang ada di Kudep antara lain meliputi 1. Permintaan pendaftaran anggota untuk peserta didik, pramuka siaga, dan penggalang. 2. Surat pernyataan kesiapan menjadi anggota gerak pramuka bagi pramuka penegak dan penegak. 3. Formulir pendaftaran anggota gerak pramuka. 4. Daftar induk anggota gerak pramuka gugus depan. 5. Daftar inventaris gugus depan. 6. Daftar 6. Buku tamu gugus depan. 7. Laporan semester, data, dan kegiatan gugus depan. 8. Catatan peristiwa-peristiwa penting. 9. Program kerja tahunan gugus depan. 10. Catatan pribadi anggota gerak kelompok. 11. Program kerja 4 bulan perindukan siaga. 12. Program kerja 4 bulan pasukan penggalang. 15. Program kerja ambalan penegak. 16. Program kerja rencana pendega. 17. Program kerja program latihan mingguan. Yang kedua, perindukan siaga, buku presentasi dan buku iuran. 2. Buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat atau notulen. 5. Buku inventaris. 7. Buku log. 8. Buku kas. 9. Buku catatan pribadi. Yang ketiga, pasukan penggalang, buku presentasi dan buku iuran. 2. Buku tabungan. 3. Buku acara latihan. 4. Buku catatan rapat atau notulen. 5. Buku inventaris. 6. Buku log. 8. Buku kas. 9. Buku catatan pribadi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.